warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anis Sofatun dalam mata pelajaran biologi dengan topik pembahasan mengenai pembelahan sel. Mengapa makhluk hidup melakukan proses pembelahan sel? Dia memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah dia untuk proses tumbuh dan berkembang, sehingga dia memerlukan adanya proses pertambahan sel dan pertambahan volume. Yang kedua adalah untuk proses perbaikan sel, atau jikalau sel tubuh kita mengalami perlukaan atau dalam kondisi rusak, maka tubuh melakukan proses pembelahan dengan tujuan untuk perbaikan. Yang ketiga adalah untuk proses perkembangbiakan agar tetap melestarikan kehidupannya melalui proses reproduksi. Ada 3 jenis pembelahan sel. Yang pertama adalah amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga adalah meiosis. Pembelahan amitosis disebut sebagai pembelahan binar, di mana satu sel membelah menjadi 2 sel tanpa melalui tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis ini terjadi sangat sederhana. Dia terjadi secara spontan tanpa melalui tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis didahului dengan proses pembelahan inti tanpa pembentukan benang-benang spindle. Pembelahan amitosis terjadi pada hewan-hewan yang sangat sederhana yang bersifat uniseluler dan prokaryotik, seperti pada amuba, bakteri, paramecium, dan hewan uniseluler lain. Berikutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan, seperti terlihat pada akar tanaman bawang merah. Terlihat sekali dalam proses pembelahan mitosis terjadi 4 tahapan pembelahan, yaitu profase, metafase, telofase, dan anafase. Pada tahap profase, kromosom akan mengalami penebalan, kemudian dilanjutkan di metafase. Setiap kromosom akan berjajar di tengah bidang pembelahan. Tahap ketiga yaitu anafase, setiap kelompok daripada kromosom akan berpisah dan menuju ke kutub-kutub pembelahan. Dan yang terakhir adalah telofase. Di tahap telofase akan terjadi pembagian sitoplasma dan diikuti oleh pembagian inti sel, sehingga satu sel akan terbentuk 2 sel anak yang bersifat diploid dan identik dengan induknya. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ditujukan dalam rangka untuk mempertahankan jenisnya, yaitu melalui proses reproduksi. Pembelahan meiosis dilakukan pada saat tubuh memproduksi sel gamet atau sel gonad, seperti sperma dan sel telur atau ovum. Pembelahan meiosis ini terjadi melalui 2 kali tahapan pembelahan, sehingga ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, kemudian dilanjutkan dengan pakmat yang kedua, sehingga satu sel induk akan membelah menjadi 4 sel anakan, di mana sifatnya mereduksi hanya separuhnya dari diploid menjadi haploid. Alhamdulillah, 3 jenis pembelahan sel telah kita pelajari bersama, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.